Oke, musiknya selesai. Let's start. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Beberapa hari menjelang perayaan Imlek, kami hadir dalam program Smart Emotion ya. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ada di antara Anda yang mungkin saking kelincahannya gitu, saking lincahnya ini mungkin sudah mendapatkan kiriman-kiriman kue keranjang barangkali? Silakan nanti boleh sharing ya. Namun di kesempatan malam hari ini dalam program Smart Emotion, kami mau mengajak Anda membahas mengenai Agile. Beberapa waktu yang lalu dan saya sendiri juga merenungkan tentang Agile ini sebenarnya apa sih? Apa sekedar lincah, nggak sabaran atau apa begitu? Selamat malam, saya Ola Nurlici dalam Smart Emotion. Saya bersama-sama dengan Tasya Rustama. Kita akan menemani Pak Antoni ya. Hai Tasya. Halo, tentu saja Mbak Ola, kita akan menemani Pak Antoni di malam hari ini. Baik, kita akan menemani Pak Antoni. Selamat malam Pak Antoni. Hai. Hai Mbak Ola, hai Mbak Tasya. Ini udah ngomongin tentang Imlek. Thank you banget. Ya, pada malam hari ini seperti biasa kita berkumpul kembali, kumpul meskipun melalui di udara, dan pada malam hari ini mudah-mudahan kita bisa menginspirasi para listener kita, karena malam hari ini kita mau ngomongin tentang satu topik yang saya pikir ini topik lagi seru ya, Mbak Ola, Mbak Tasya. Dan ini permintaan training seminar seputar topik ini juga banyak banget. Oh ya. Yes, benar. Mungkin karena masa pandemi ya, dan mudah-mudahan ini juga buat teman-teman yang belum pernah tahu tentang topik ini bisa menjadi inspirasi buat mereka. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke bahasannya, begitu kita mau ingatkan dulu kepada Smart Listener. Silakan Anda boleh pergunakan WhatsApp dan juga semua platform kami, Instagram atau juga mungkin YouTube channel Smart FM, karena nanti kami akan berbaik hati membagikan hadiah Imlek lah ibaratnya ya, dalam rangka hari Imlek ya, perayaan Imlek di tahun 2021 ini yang jatuh di tanggal 12 Februari mendatang, dan kemudian Valentine di tanggal 14 Februari. Kita mau memberikan voucher belanja Gramedia ya, yang akan kami berikan kepada 3 orang malam hari ini. Bis 3. Yes, masing-masing senilai Rp100.000. Dan silakan kalau buat Anda yang ingin mungkin juga mengirimkan kue keranjang kepada kami dalam rangka perayaan Imlek, silakan ya Tasya, kita nggak nolak ya Tasya ya. Saya pikir hadiahnya hadiah kue keranjang. Mentang-mentang udah mau Imlek. Baik. Nah, sebelum saya bacakan pertanyaannya, silahkan Tasya mengawalinya mengenai catatan berkaitan dengan apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Silahkan Tasya. Oke, Mbak Ola, terima kasih. Di masa pandemi ini, Smart Listeners, organisasi tentu saja harus agile ya. Harus dinamis dan juga bergerak dengan cepat. Karena itu, para leader di organisasi juga harus agile. Salah satunya adalah bagaimana untuk bisa belajar dengan cepat, menyesuaikan juga dengan cepat. Dan kali ini, Smart Listeners, kita akan bahas 4 kebiasaan efektif pimpinan yang agile dari Center for Creative Leadership. Adalah yang pertama yaitu seeking, yang kedua adalah sense making, internalization, dan applying. Nah, bagaimana kaitannya semua dengan IQ, dengan kemampuan agile? Anda harus menyimak bahasannya dalam Smart Emotion, tentu saja bersama dengan Pak Antoni Dio Martin. Baik, nah ini pertanyaannya, Smart Listener, siap-siap dijawab ya. Tapi jawabnya mesti benar, jangan dibuat bercandaan. Nanti bilang, oh pernah ngeliat bola bekel. Ya itu namanya bukan jawabannya, itu bercanda. Pernah nggak sih Anda ketemu sama sosok pribadi mungkin di sekitar Anda, teman, sahabat, atau bahkan mungkin orang-orang yang ada di organisasi Anda, di perusahaan Anda begitu ya, rekan kerja mungkin, tim, atasan, yang dia tuh gesit banget, lincah gitu ya, kayaknya nggak pernah ada capeknya, nggak pernah ada matinya gitu. Baru ada perubahan satu udah punya ide lagi yang lain, baru ada perubahan yang ini belum yang ini selesai gitu, udah melakukan yang lain gitu. Saking gesitnya mungkin sampai Anda juluki si bola bekel atau si terengginas mungkin loh ya. Ini saya nggak tahu nih apakah sama itu nanti bola bekel, terengginas sama agile. Silahkan boleh kasih pendapat, kasih jawabannya ke 0812 11 12 959 atau juga ke YouTube channel Smart FM. Nah, kita ke Pak Antoni dulu kali ya, ke Tasya ya.
tadi Pak Antoni sudah menyampaikan ini banyak yang minta ini. Kenapa kok banyak yang minta? Apa karena mereka merasa dilatar belakangi karena mungkin kemarin-kemarin tuh stuck gitu, nggak berani mengambil keputusan atau kayak gimana? Silakan. Yes, Mbak Ola dan Mbak Tasya dan juga para listener kita pada malam hari ini, salah satu alasan kita memilih topik ini sebenarnya simple. Karena kalau kita perhatikan sejak pandemi bulan Februari kan, berlanjut sampai sekarang, kita itu menghadapi banyak sekali tantangan. Ya paling enggak ada 6 tantangan yang sekarang ini terjadi pada kondisi kita. Ya pertama-tama ya kalau kita lihat itu dari tantangan kehidupan itu dari tantangan kesehatan, betul nggak? Mau nggak mau kita harus menjaga, berusaha untuk membuat imun kita lebih bagus. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua, of course, adalah tantangan perubahan pola hidup kita. Karena mau nggak mau kita jadi harus belajar untuk menyesuaikan. Situasi berubah. Tantangan ketiga, tantangan perubahan di pola kerja kita. Work from home. Kita mau nggak mau jadi harus membiasakan. Tantangan keempat adalah tantangan perubahan pola berinteraksi. Yang tadinya kita bisa bertatap muka, sekarang kita dipaksa untuk lebih banyak melalui online. Tantangan kelima, perubahan finansial. Banyak yang mengalami, aduh Pak, kondisi kita finansial dan sebagainya. Nah, itu juga terkena dampak. Dan of course yang terakhir adalah tantangan dari sumber stresnya. Stresor kita juga berbeda-beda. Kondisi sekarang ini yang banyak kita alami adalah sesuatu yang kita nggak prediksi sebelumnya. Nah, kenapa ini penting? Karena apa? Inilah sumber asal muasal kenapa pada kondisi sekarang ini betul-betul kita ditantang, kita dituntut untuk menjadi lebih agile. Ya, makanya sampai-sampai bicara tentang topik ini, Bill Gates aja punya satu statement, dia bilang begini, untuk sukses berhasil di masa sekarang ini, salah satu yang betul-betul kita ditantang terus-menerus adalah kemampuan kita untuk bisa berpikir, terus-menerus dengan energi yang baru, punya semangat yang baru, kemampuan untuk merespon secara berbeda, dan salah satu yang penting adalah kemampuan kita untuk agile. Maka saya pikir kalau sampai orang seperti kayak Bill Gates saja mengatakan memang ini sesuatu yang menjadi tantangan buat kita. Makanya kita bilang kalau kalimat dulu itu innovate or die, tema kita pada malam hari ini adalah agile or die. Agile or die. Kita Yes. tahan dulu sampai situ ya Pak Antoni. Yes. Saya penasaran untuk penjelasan lebih lanjutnya. Tapi kita break dulu sejenak ya Pak Antoni, Mbak Ola, dan Smart Listeners. Kita akan berjumpa di sesi selanjutnya. Dan masih kami tunggu atensi Anda untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibagikan oleh Mbak Ola tadi. Dan kita jeda terlebih dahulu. Ocean with Anthony Dio Pak Martin. Antoni, terima kasih untuk kue keranjangnya. Yes. Jadi Oke, bela-bela semoga menyukainya. gitu ya. You enjoy it. Kan Enggak, sudah saya sembunyikan supaya nggak ada yang minta. Oh ya. Padahal waktu diberi juga kelihatan semua orang. Oh iya ya. Nanti ini. Yes. Semoga suka, semoga enjoy. Kemarin tuh lagi ngebayangin gini, wah ini perayaan Imlek gitu ya Tasya tuh, saya tuh mikir gitu, kayaknya enaknya minum kopi yang pahit sambil makan kue keranjang yang manis gitu ya. Ini yang disebut dengan law of attraction ya Pak Antoni ya. Terwujud lah. Yes. Semoga enjoy. Saya mau ngambil kabel dulu karena saya lupa ternyata laptop saya belum. Oke Pak. Yes. Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Wacanda bisnis, mencerdaskan dan menyegarkan. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Hai teman, pada malam hari ini buat teman-teman yang masih baru bergabung. Hai, ada Jimmy, kemudian ada teman-teman yang lain. Yes, ada Mam, enjoy aja ya Mam ya. Semuanya siap muda. Ada Mbak Janti, hai semuanya, thank you banget. Ada Rudy, so everybody yang pada kesempatan malam hari ini. Mas Egi, hai, mau dapat kiriman angpau. Asik. Oke, siap. Dan kemudian ada
bisnis atau usaha Anda lebih Yes, tim dari Eskalasi. Hai, hai, hai. Ya, kita akan berjumpa, kita akan bertemu. Sukses, thank you banget. Semangat FM Network. Mas Pur, ditunggu pokoknya minggu depan bakalan jadi acara Herbo. Bener, saya udah salut dengan iklannya yang sudah dibikinin. Kok cemburu Can't aja. wait to see teman-teman yang bakal menunjukkan kebolehannya di Bogor, ya. Dan teman-teman pada malam hari ini mudah-mudahan punya waktu untuk bercerita tentang orang-orang yang Angkat punya agility yang luar biasa. Dan oh ya, seperti tadi dikatakan oleh Mbak, coklat. jadi kita menyediakan 3 hadiah voucher buku Rp100.000 untuk Anda yang sharing. Lumayan ya, cuman sharing aja, ketik-ketik aja. Jadi menurut Anda orang yang bisa menghadapi tantangan dengan luar biasa dan bisa survive bahkan bisa lebih berhasil. Menurut Anda itu siapa? Ceritanya seperti apa? Pendek Anda. Semoga teman-teman ini menjadi sesuatu yang berguna. Setiap Yes. pagi waktu Um, disiarkan di 10 kota semua Mbak Retno, bagian-bagian yang penting aku share di IG. Yes. Oke, Indonesia. aku di tag ya, biar aku ininya bisa ikut men-sharekan buku Monster Motivasi. Smart Way to Happiness. Smart FM Business. Suhendri, selamat malam. Yes, selamat malam. Dan teman-teman, hai Mbak Intan, semangat. Ya, panggilnya Mbak. Hai Intan. Saya panggilnya Mbak. Kok takut temanku dipanggil Mbak? Hai Intan. Kemudian ada Dido, Mas Holik. Ya, selamat malam Intan. Oke. Ya, kita akan masuk ke segmen kedua. from HR Excellency. Listener dan juga sahabat yang bergabung malam hari ini, kami masih mengajak Anda dalam Smart Emotion. Saya masih menemani Tasya, ya, Tasya yang menemani Pak Antoni. Jadi kita saling menemani malam hari ini, ya. Ngerumpi. Kita mau bahas mengenai agile leader, ya, seorang leader yang agile tuh kayak apa. Dan tadi ada beberapa alasan ya, Tasya, yang sudah disampaikan oleh Pak Antoni kenapa sih kita mengangkat topik ini. Namun buat Anda yang kami juga minta untuk sangat agile ya, ikut berpartisipasi di kesempatan malam hari ini, silakan Tasya mungkin bisa disampaikan, diulang lagi pertanyaannya dan bisa dikirim kemana supaya bisa berlomba-lomba mendapatkan 3 buah voucher. Nanti masing-masing kita berikan kepada 3 orang ya, senilai Rp100.000. Silakan Tasya. Oke, lumayan ya, bawalah Pak Antoni belanja pakai Benar. Gramedia. Smart listeners, untuk Anda yang ingin mendapatkan voucher, Anda bisa menjawab pertanyaan. Anda pernah nggak sih mengenal seorang yang bisa dengan gesitnya untuk melewati perubahan-perubahan yang ada? Berubah dan juga bisa untuk tetap survive di tengah kondisi yang seperti ini dan malah berhasil. Anda bisa sharing bersama kami di WhatsApp di 0812 11 12 959 atau Anda juga bisa untuk sharing di live chat YouTube kami Radio Smart FM. Nah, kami tunggu atensi Anda karena akan kami bacakan di sesi yang keempat. Pak Antoni, tadi kan sempat terpotong ya, mohon maaf saya potong sudah. Yes. Mbak Tasya berhenti gitu, untuk jeda sebentar. Mereka tuh sekali. Oke, saya mau cerita aja ya deh ya, tentang agile dan kenapa agile itu penting. Jadi begini, contoh misalnya, saya beberapa waktu lalu dapat sharing yang menarik dari seorang pebisnis. Jadi dia bisnisnya adalah bisnis cat. Tapi ketika pandemi terjadi dan itu berdampak luar biasa terhadap pembangunan rumah dan sebagainya, seperti teman-teman tahu kan, akibatnya kemudian pabrik catnya juga terganggu. Tapi dia dong dengan pinternya, dengan smartnya, karena kan udah kenal dengan alat zat-zat kimia dan sebagainya, pabrik catnya kemudian diubah menjadi pabrik untuk bikin desinfektan. Wow. Yes. Dan kemudian termasuk cukup sukses, cukup berhasil. Nah, ini contoh yang simpel sederhana. Jadi ini bicara mengenai bagaimana caranya kita menyesuaikan diri karena kondisi berubah, situasi berubah. Kita nggak memaksakan, tapi kita bermanuver. Nah, saya punya banyak kisah. Ini cerita nggak selesai, tapi ini jadi pembelajaran buat kita pada malam hari ini sambil kita dengerin cerita ini, jadi bahan renungan buat kita. Di tahun 1980-an, kalau saya tanya kepada Anda yang pernah hidup di masa-masa itu, pasti pernah dengar yang namanya perusahaan yang namanya digital.
Ya. Dan itu adalah salah satu perusahaan hardware yang sangat besar banget. Kenapa? Karena itu nomor 2 setelah IBM. Ya, Ya. Digital Equipment Corporation, DSC. Tapi apa yang terjadi? Problemnya adalah dengan berjalannya waktu mereka sangat-sangat bangga dengan mini frame mereka. Dan apa yang terjadi sementara perusahaan-perusahaan yang lain sudah berkembang, berubah, muncul Unix, macam-macam dan sebagainya. Yang punya frame dengan cara, tapi mereka masih tetap mempertahankan gaya itu hingga akhirnya apa? Waktu ketika perubahan besar terjadi, sampai-sampai akhirnya CEO-nya, Ken Olsen, akhirnya kemudian harus dipecat karena perusahaan itu menjadi merugi dengan luar biasa, tidak bisa menyesuaikan diri, sampai akhirnya perusahaan itu harus jual dan dibeli oleh perusahaan yang namanya Compaq. Saya merasa gini loh, bahkan lu kalau udah gede sekalipun, kalau tidak mau belajar dan menyesuaikan diri dan terus-menerus berubah, kamu akan habis. Jadi ini satu pelajaran penting. Bahkan gini, ini ada cerita. Jadi malam hari ini kita jadi belajar apa itu agile. Jadi ada kisah yang lain tahun 2000-an, Mbak Ola, Mbak Tasya. Jadi perusahaan kita kan tahu tentang Nokia, meskipun akhirnya Nokia juga akhirnya terjungkal juga. Tapi Nokia dulu itu sempat luar biasa smart. Jadi ceritanya mereka kan punya pabrik chip yang ada di New Mexico terbakar. Nah waktu itu sebenarnya tempat di New Mexico ini mensuplai 2 perusahaan besar, yaitu Nokia sama yang namanya Ericsson. Nah waktu ketika dilaporkan, aduh maaf ya, pabrik kita terbakar gara-gara kena petir, gimana nih? Nokia dengan Ericsson responnya berbeda. Ericsson ketika melihat, oh ya udah, toh kita dijanjiin 3 bulan lagi bakal kembali normal. Ya udahlah, kita masih punya persediaan. Tapi Nokia responnya nggak kayak gitu. Nokia waktu melihat situasi mulai bertanya, iya kalau seandainya 3 bulan pabriknya udah kembali kondisi normal. Bagaimana kalau seandainya pabriknya nggak kembali normal? Yang kedua, dilihat dari persediaan kita memang cukup. Tapi mari kita mengantisipasi seandainya situasinya nggak seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Akhirnya yang dilakukan oleh Nokia itu berbeda. Yang dilakukan Nokia ketika pabrik ini bermasalah, dia sourcing dari seluruh dunia, ya itu pabriknya Philips sebenarnya. Dan dengan cara demikian akhirnya mereka hanya mengantisipasi kalau sampai 3 bulan ternyata nggak berhasil, pabriknya nggak berfungsi, mereka masih tetap jalan. Dan ternyata apa yang terjadi? Kenyataannya ternyata pabriknya tidak beroperasi hingga 3 bulan kemudian, ternyata belum selesai. Apa yang terjadi? Ericsson kebingungan karena tidak siap, sementara Nokia dengan luar biasa kemudian bisa dengan cepat menyesuaikan karena udah persiapkan tentang skenario seperti itu. Sampai gara-gara kejadian ini, tahu apa yang terjadi? Ericsson sampai kehilangan 3% pangsa pasar. 3% kedengarannya kecil, tapi untuk pangsa pasar seluruh dunia itu angka yang besar banget. Nah, makanya dikatakan dalam hal ini Nokia cukup smart untuk agile, menyesuaikan ketika ada perubahan terjadi bagaimana dengan cepat bermanuver. Nah, ini yang saya bilang contoh penting kenapa di masa-masa pandemi ini kita mau menginspirasi buat smart listener kita bahwa lu mesti smart, harus cepat bermanuver, jangan lagi nggak move on atau terlalu bangga dengan kesuksesan keberhasilan yang pernah kamu peroleh. Udah cukup. Ya, jadi bagaimana dengan cepat kemudian kita bermanuver dan menyesuaikan diri. Nah, itu adalah bagian dari mindset orang-orang yang agile. Oke. Yes. Jadi Pak Antoni sebenarnya yang disebut dengan agility ini ya gambarnya kayak yang disebut dengan kalau di Jawa itu dibilangnya terengginas gitu loh. Panas, mau hujan ya, mau badai, mau apapun bergerak terus gitu ya. Tapi namanya apa? Terengginas. Iya. Tapi juga bergeraknya kan mesti bergerak ke arah yang benar kan? Yes. Begitukah Pak Antoni? Yes, betul. Jadi merespon dengan cepat. Tadi baru aja saya ketemu dengan para leader dari Paramount, keren banget. Dan ini adalah bagian dari kelas pertama kita, nanti akan bertemu lagi 2 minggu lagi. Jadi saya cerita juga tentang agile. Maka saya bilang, sekarang ini banyak organisasi minta bicara tentang agile. Ayo dong Pak, leader kita dilatih untuk agile. Karena penting. Karena kalau leadernya nggak agile, anak buahnya nggak akan agile. Karena anak buah akan mengikuti atasannya kan. Itu kan logik. Tadi sampai menceritakan, saya bilang ilustrasinya seperti kayak mentalitas torpedo. Torpedo itu kan keren. Ketika sekarang ini kan udah keren banget kayak rudal. Kalau udah di set targetnya, dia akan bergerak.
nggak tahu hujan, nggak ini, pokoknya targetnya harus selesai, baru kemudian dia menghentikan misinya. Nah, saya merasa bahwa orang-orang yang, apa istilahnya Mbak Ola, terengginas, Dinas ya. rengginas. Iya. Oke, saya baru tahu ada istilah seperti itu. Lah iya, itulah. Itu bahasa Jawa, tapi kemudian di Indonesia kan kalau tidak salah ya. Oke. Yang Bukan artinya gablek, bukan ya? Bukan. Oke ya, terginas. Oke deh. Ya. Nah, kalau pribadi yang saya mau, kalau teman-teman mau contoh yang pribadi, salah satu yang saya selalu tahu nggak siapa? Charlie Chaplin. Oh iya. Ya, dong. Jadi teman-teman, buat saya adalah itu contoh yang sangat bagus buat smart listener. Jadi dia itu aktor yang udah sukses. Tapi suksesnya itu waktu ketika film Bisu. Hmm. Nah, Iya. tiba-tiba apa yang terjadi? Teknologi film memungkinkan untuk suara muncul. My goodness. Apa yang terjadi? Banyak aktor kemudian menentang. Merasa, gimana ya? Suara gue kan nggak terlalu bagus-bagus amat. Gue taunya cuma berakting. Nggak punya bukan suara yang dilatih. Belum lagi karena gara-gara zaman dulu kalau kita perhatikan, kita lihat dokumentarinya, bikin film yang bersuara itu kan mikrofon harus ditaruh di tempat-tempat tertentu. Jadi itu cara berakting udah jadi nggak leluasa banget. Dan akhirnya apa? Banyak aktor, aktris yang kemudian sampai boykot dan tidak mau lagi bermain film. Charlie Chaplin different. Charlie Chaplin kemudian cuma berpikir sederhana. Either saya akhirnya mengikuti teman-teman boykot, tapi kemudian itu merugikan karir saya, atau saya kemudian mencoba untuk belajar dan beradaptasi, dan dia memutuskan untuk melakukan yang kedua. Toh, ternyata kalau kita perhatikan, film-film setelah Charlie Chaplin bisa bersuara, tidak kalah bagusnya dengan film-film yang bisunya dia. So, itu yang saya bilang agile. Iya. Padahal film yang rada-rada bisu juga ada sekarang ya. Tasya Mr. Bean itu Mr. Bean nggak ngomong ya kan, tapi kita merasa lucu, ya kan? Iya, benar. Begitu doang kan? Tapi justru berhasil. Nah, nanti kita gali lebih dalam lagi. Ada banyak pertanyaan pasti di benak Anda berkaitan dengan agile leader ini. Seperti apa sih leadership-nya? Nanti kita belajar lebih banyak lagi. Dan kita masih buka link pertanyaan untuk Anda. Dan bisa dikirim ke 0812 11 12 959. Pernah nggak ngelihat di sekeliling Anda? Bisa jadi itu mungkin dulu guru Anda, orang tua ya, atasan, dosen dan sebagainya, yang itu dia benar-benar agile banget, lincah. Melihat ada perubahan, gercep, ibaratnya seperti itu gitu ya. Kalau saya menggunakan istilah terengginas. Silakan, Anda boleh pakai istilah yang lain. Ada 3 voucher yang akan kami bagikan. Kami jeda sekarang. Kata loh, terengginas. Masnya buka ya. Anthony Dio Martin. Aku izin untuk ngambil charger dulu ya. Oke. Di era digital. Oke, teman-teman. Mbak Yanti, Nelson Mandela tidak membalas dendam, kalau ada kesempatan untuk membalas saja di presiden. Yes. Berlangsung. Teman-teman, pada malam hari ini, hai Mbak Indah, hai Mbak Indah, udah lama banget gak ketemu. So, tetap sehat ya Mbak ya. Dan buat teman-teman yang lain, sistem Intan Pak Martin, maksudnya agile itu kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan untuk survive kah? Or agile itu sebagai bagian bangkit dari keterpurukan. Agile itu nggak harus kita kegagalan. Agile itu adalah kemampuan kita untuk survive dan menyesuaikan bagian dari fleksibilitas. Jakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Business and Inspiration. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM.
Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Bagaimana cara Anda mengawali tahun ini? Bisa jadi membuat resolusi dan segudang rencana sudah Anda lakukan. Namun seringkali actionnya masih jauh dari harapan. Action akan menjadi maksimal jika mindset Anda benar. Dan mindset yang benar dimulai dari pengetahuan bagaimana memaksimalkan fungsi otak. Segudang rencana jalan semuanya, yang kita tidak membuat plan B. Dalam program Smart Brain Management, Anda akan mendapatkan banyak insight tentang bagaimana memaksimalkan fungsi otak sehingga action bisa maksimal. Tentunya bersama dengan Brain Coach Leader, pakar kecerdasan otak Sutanto Windura. Setiap Kamis jam 11 siang waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart Brain Management hanya di Smart FM. Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion from HR Excellency. Salam Smart Listeners di seluruh Indonesia, tidak hanya untuk Anda yang di Jabodetabek ya, tapi juga untuk Anda yang berada di Surabaya, kemudian Yogyakarta, dan juga untuk Anda yang berada di Medan, Pekanbaru, dan juga Palembang. Selamat malam. Dan saya ucapkan selamat malam juga untuk Anda yang mungkin baru bergabung, yang berasal dari Makassar dan juga Manado. Juga untuk Anda yang berada di Banjarmasin dan juga Balikpapan. Smart Listeners, kami masih membahas tentang how to be an agile leader. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Antoni Dio Martin ya, bagaimana agile leader itu artinya itu sesungguhnya seperti apa gitu. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, sebenarnya saya udah agile belum ya? Atau pimpinan saya udah agile belum ya? Kita tanyakan kepada Pak Antoni ya, Smart Listeners. Pak Antoni, kira-kira ada nggak sih tolak ukur atau ciri-ciri dari agile leader itu sendiri? Mungkin bisa diaktifkan dulu mikrofonnya. Baik. Saya di mute. Saya tanya. Oke. So, teman-teman, pada malam hari ini sebenarnya kita bicara mengenai agile dan agility. Oke. Nah, sebenarnya agak sedikit beda gitu antara agile dengan agility. Agile itu biasanya kita banyak kaitkan dengan tools, metodologi, teknik. Ya, sementara sifat, mindset, mental kita kaitkan dengan agility. Maka dikatakan dia itu leader yang agility, memiliki agility. Karena itu lebih tepat sebenarnya. Nah, intinya sebenarnya adalah kalau kita bicarakan apa sih? Jadi agility itu paling gampang, paling mudah itu kemampuan kita untuk merespon perubahan dengan gesit dan cepat. Itu aja sih yang perlu kita tangkap pada malam hari ini. Konsep sederhananya. Jadi meskipun situasi apa, kondisi seperti apa, tetap dengan gigih fokus kepada tujuan kita. Jadi meskipun ada tantangan, ada halangan, ada problem, karena kita udah set target kita, maka kemudian kamu terus-menerus bergerak. Kenapa ya tiba-tiba saya ngomong ini, saya jadi ingat dulu pernah, nggak dulu sih, agak baru-baru tahun lalu kali ya, film 1917. Itu kan film bagus, film perang, tentang dua orang yang dapat tugas untuk membawa pesan gitu. Film di Inggris cerita tentang tentara Inggris harus bawa pesan kepada temannya melewati daerah musuh. Kenapa? Karena kalau tidak dibawa pesan ini kepada pimpinannya, maka mereka akan menyerang dan ternyata tempat yang mereka serang itu sebenarnya sudah dikepung oleh musuh. Jadi mereka bakal mati.
Gimana mencegahnya? Nah, pesan ini harus disampaikan. Wah, ini menarik. Sepanjang film itu diceritakan bagaimana dia harus menghadapi tantangan, masalah, problem, sampai akhirnya pesan ini tersampaikan. Nah, buat saya itu contoh agile. Jadi ketika kita di organisasi, kita udah memutuskan kita mau melakukan sesuatu. Target kita, misalnya contoh katakan di Smart FM, kita harus bisa menjadi broadcasting pilihan, radio pilihan untuk para profesional. So, kalau udah tetapkan kita udah lock itu sebagai tujuan misi kita, tantangannya, kesulitan, masalah apapun, kita akan berusaha untuk lewati supaya kita bisa menghadirkan siaran, program buat para listener kita. Nah, itu contoh agile. Oke. Itu kalau nggak salah film Braveheart bukan sih, Pak Antoni? No, 1917. Oh, 1917 ya ampun. Film tahun lalu. It's a new movie, yes. Iya. Braveheart is a very long time. Yeah. Baik, Pak Antoni gini, bicara tentang agility ini gitu ya kan, banyak orang yang justru kan meminta supaya punya kemampuan bisa beradaptasi dengan teknologi, bisa melek teknologi dan sebagainya gitu. Sehingga soal agility ini yang merupakan soft skill banyak yang menganggap tidak penting. Ini kan baru sekarang kayaknya makin ngetren sekali gitu bahasan tentang ini gitu ya. Benar. Agility ini. Ya, apakah Bapak melihat bahwa agility ini adalah modal ya, kemampuan untuk juga ya fokus kepada apa yang mau diraihkah seperti itu? Karena jujur aja nih Pak Antoni, saya merasakan gitu ya dalam situasi yang penuh dengan tekanan, godaan untuk mengatakan yes, menyerah gitu ya, atau iya sih cari pembenaran, iya kan, emang waktunya, emang begini, gitu, itu godaannya tuh besar banget gitu loh Pak Antoni. Benar. Apa yang dikatakan Mbak Ola benar banget, 100%, bahkan bukan 100 tapi 1000% saya setuju. Dan itu yang seringkali terjadi. Musuh besarnya agility itu kan seperti itu. Mau menyerah, mencari pembenaran, merasa udah nggak sanggup, merasa ini di luar kemampuan dan kapasitas kita, udah itu berbagai mindset yang kemudian muncul yang membuat akhirnya kita jadi nggak agile. Nah, makanya malam hari ini kalau kita perhatikan, tadi Mbak Tasya bicara, apa sih contoh-contoh dari ciri-cirinya? Jadi ciri-cirinya, kalau kita perhatikan leader-leader yang di dalam penelitiannya Center for Creative Leadership itu, sebelum kita bicara mengenai 4 hal penting ya, bagaimana yang dilakukan mereka itu, misalnya contoh, mereka itu rendah hati. Rendah hati itu apa? Untuk rendah hati untuk belajar. Bahwa aku sebagai seorang pimpinan, belum tentu aku tahu semuanya. Yuk, lu kasih tahu saya pendapatmu seperti apa. Humble. Terus, leader ini, di masa lebih agile ini, apa yang mereka lakukan, sampai diceritakan oleh berbagai penelitian ini, misalnya contoh di Microsoft dan sebagainya. Jadi leader ini yang dipegang itu ujungnya. Pokoknya kita mau capai adalah ini, soal bagaimana caranya terserah, yuk mari kita diskusi. Dan itu sebabnya kenapa saya mau mengingatkan ini era, entah kenapa Mbak Ola, salah satu topik yang juga menjadi sangat-sangat heboh, ditulis di Kompas lah, ini belakangan Kompas ini, saya kan langganan Kompas sudah bertahun-tahun gitu. Entah kenapa banyak menulis tentang kolaborasi. Ternyata salah satu unsur penting dari agility itu adalah kolaborasi. Mengatakan bahwa aku bukan yang paling tahu loh ya. Oke, menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Yuk mari kita kolaborasikan, kita pikirkan supaya kita bisa melewati tantangan ini. Dan itu adalah salah satu bagian dari kepemimpinan yang punya agility. Makanya saya bilang ini udah nggak zamannya lagi seorang pimpinan sok tahu dan merasa segala sesuatu bisa dikerjakan sendiri. So kolaborasi itu penting. Dan dia memiliki fleksibilitas yang tinggi. Dan itu penting. Kenapa? Karena fleksibel itu membuat kita tidak kaku, tidak berpikir bahwa satu-satunya solusi yang paling benar adalah ini. Satu-satunya cara yang paling benar adalah ini. Dulu gue pernah berhasil, pasti ini akan berhasil. Nah, itu paling bahaya. Itu kita jadi nggak agile. Lantas kemudian dia memposisikan bukan sebagai seorang komando yang meng-coach tim dan dia berusaha untuk mengenali orang-orangnya. Nah, ini beberapa syarat yang kemudian membuat seorang pemimpin itu punya fleksibilitas yang luar biasa. Nah, ini persyarat yang paling penting. Mbak Tasya, kalau tadi menjawab pertanyaan orang-orang, para leader yang bagus itu tanda-tandanya seperti apa sih gitu. Makanya ini ada satu komentar yang menarik
ada yang mengatakan bahwa yang saya hargai, yang saya sukai adalah Nelson Mandela. Yes. Dari Mbak Janti Kurnia. Karena tidak membalas dendam walaupun ada kesempatan untuk membalas saat kemudian menjadi presiden. Yes. Tapi agility yang luar biasa adalah pada saat ketika dia di penjara dong. Ya, meskipun menghadapi tekanan seperti itu, seperti kata Mbak Ola, biasanya adalah pola umum loh ya. Ketika kita mau sesuatu, terus ada halangan, ya udahlah, mungkin memang ditakdirkan. Ditakdirkan. Kalau udah bicara tentang takdir, udah susah lah. Karena udah takdir memang udah kayak begitu. Mungkin Tuhan memang tidak memberikan jalan itu buat kita. Iya. Dan selalu mengatakan iya, soalnya kita memang gimana ya, godaan untuk mengatakan iya waktunya nggak cukup ya ini itu loh Pak Antoni, itu aku rasakan banget gitu ya. Jadi, pembenaran, yes. Ya, pembenaran. Benar. Ya, baik. Nah, bagaimana mengasah itu tadi agility tadi, mental tadi Pak Antoni? Karena yang namanya agile ini atau leader-leader yang agile ini kan biasanya kan satu nggak tumbuh sebulan sekali lahir gitu kan ya, pasti ini jarang, tetapi kan kita ingin banyak orang yang juga memiliki mental ini gitu ya, supaya jauh lebih kecepatan larinya nanti bisa sama. Nah, bagaimana menumbuhkannya Pak Antoni? Sabar sebentar, kita jeda ya satu sesi yang terakhir. Oke, yes. Saya juga ingin itu bagian paling penting. Iya. Sudah disampaikan oleh Smart Listener melalui WhatsApp dan juga YouTube. Kami jeda sesaat Smart Listener untuk satu sesi yang terakhir. Nanti Tasya lagi ya. Tony Dio Martin. Bisnis harus pakai strategi, terutama teman-teman. Salah satu, saya suka membaca biografi. Saya nggak tahu Anda termasuk suka atau enggak dari biografi seperti itu. Kadang-kadang kita bisa dapat banyak sekali inspirasi. Anda setuju nggak? Dan ya saya baca cerita tentang Charles Chaplin, tapi juga salah satu cerita, mungkin saya nggak akan cerita di radio, tapi saya cerita dengan teman-teman yang mendengarkan pada malam hari ini. Itu ceritanya, contohnya Carl Brashear, film The Man of Honor. Oke. Dari saya, oke ya, interesting. Man of Honor, saya lupa. Oke, anyway, saya akan coba lihat. Mas Egy luar biasa. Ini kayak pengetahuan tentang filmnya. Jakarta. Thank you banget. Intan bilang agile adalah kegigihan kecepatan kita untuk menyesuaikan. Yes, that's it. Mirip seperti itu. Ya. Dan salah satu cerita yang mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian rekan-rekan pernah dengar adalah kisah yang menarik juga, sampai ini diceritakan oleh Tony Robbins pernah mengungkap cerita ini, adalah Sylvester Stallone. Dengan kisah yang luar biasa, saking miskin kondisinya sulit sampai dia harus jual anjingnya sendiri, harus dijual. Tapi dia punya kegigihan yang luar biasa, tantangannya luar biasa. Bagaimana kemudian dia dapat inspirasi untuk menulis naskah layar lebar, sampai kemudian sempat ditawari mau dibeli, tapi dia ngotot, dia yang harus memerankan, sampai dia bersedia dibayar untuk jauh lebih murah. Dia melewati semua tantangan dan akhirnya dia bisa berhasil. Makanya saya bilang butuh agile itu menjadi menarik, karena kalau kita perhatikan kata agile itu sendiri, rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu, itu punya komponen-komponen kayak apa ya? Fleksibel. Dua, dia punya positive mindset. Ya, tadi waktu ketika mengajar, saya juga sempat mengatakan kepada para leader, please loh ya, jangan lagi belajar bicara mengenai positive thinking, tapi positive attitude. Dia punya komponen kegigihan. Dia punya komponen double, orang bilang kalau di Jawa. Jadi tabungan itulah yang membuat dia, jadi ketika menghadapi tantangan, dia bisa survive. Pak Tony, kita sambung kembali ya. Tony Dio Martin from HR Excellency. Buat listeners, kami masih mengundang Anda untuk ikut serta bersama kami ya. Tadi kami sudah bertanya kepada Anda, kira-kira Anda pernah nggak sih memiliki seorang figur atau melihat seseorang yang begitu agile sekali, gesit melewati segala perubahan, dan dia berhasil untuk tetap survive dan melewati perubahan tersebut. Ini sudah ada beberapa yang menjawab, Pak Antoni dan Mbak Ola. Mari kita dengarkan. Saya juga ada yang menjawab. Mas Egy. Mas Egy bilang,
contohnya Carl Brashear, film dari film Man of Honor. Itu contoh yang dari saya. Oke. Aku nggak nonton, kayaknya aku nonton nggak ya? Saya tuh pelupa kalau nonton film itu. I don't have a good memory. Siap. Yang berikutnya, silakan Tasya. Ini juga ada yang membahas dari film Pak Antoni. Oh ya? Ini banyak Contohnya gambar film kayaknya. Will Smith di film The Pursuit of Happiness. Oh, ya, nah, agree, itu ajal tuh, itu ajal, yes. Ya betul. Ya. Kemudian Pak Andi di Jakarta, saya lihat istri saya seorang yang agile. Saat krisis akibat pandemi COVID-19 dan saya kena PHK, istri melihat peluang menjual frozen food. Puji Tuhan, bisnis ini berkembang di luar perkiraan kita. Pendapatan dari usaha ini bisa mengcover pendapatan saya yang hilang karena PHK. Terlebih saat ini saya sudah bekerja kembali. Jadi dalam kondisi sekarang pendapatan keluarga bukan berkurang, tapi lebih dari sebelum pandemi. Wow, itu mantul. Nah, itu contoh yang bagus menurut saya. Yes, selama masa pandemi ini kan banyak yang teman-teman yang kehilangan pekerjaan. Ya. Tapi daripada berkeluh kesah dengan situasi seperti ini, Anda menyesuaikan dengan cepat, flip, lantas kemudian bahkan bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, itu contoh aja menurut saya. Nah, bisa terjadi pada individu, alangkah bagusnya itu kalau juga terjadi pada organisasi, sungguh. Ya. Oke. Ada lagi cerita, Mbak Tasya? Lagi? Silakan Tasya. Ini ada salah satu pertanyaan Pak Antoni dari Pak Slamet Darmuji. Yes. Dia di Serpong. Selamat malam Pak Antoni. Malam. Caranya agar sifat agile yang ada di diri kita mampu dijalankan atau diimplementasikan oleh pemimpin kita. Karena kita sebagai anak buah memiliki berbagai pikiran-pikiran yang menurut kami cukup tangkas, terengginas, dan out of the box. Tapi terkadang ide kita itu hanya sebatas ide yang pimpinan atau leader itu enggan atau tidak mau mengimplementasikan ide-ide dari kita. Oke. Kita bisa memberikan tips dan triknya. Silahkan. Oke. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ini sama siapa namanya? Pak Slamet. Oh, Pak Slamet. Oke. Bisa dengan pertama-tama adalah kita sendiri agile untuk untuk menyampaikan itu kepada atasan. Meaning agile apa? Cara pertama nggak berhasil, mungkin teknik kita salah, ganti teknik yang lain. Teknik yang kedua nggak berhasil, ganti teknik yang lain. Artinya apa? Termasuk mungkin bahasa kita. Yang kedua, mungkin kita harus menunjukkan bukti. Yang ketiga, mungkin kita harus pakai business case, contoh. Nah, tergantung situasi bagaimana personalitinya. Kalau ternyata nggak berhasil, yang berikutnya, mungkin kita bisa menaikkan skalanya ke level yang lebih tinggi. Siapa tahu, kadang-kadang gini loh, ketika kita diblok oleh atasan kita, mungkin yang di atasnya lagi akan buy-in dengan ide kita. Kadang-kadang pengalaman saya kadang-kadang terjadi, mungkin memang meskipun kedengarannya kita agak bypass. Tapi kadang-kadang kalau udah mentok dan kita merasa dan yakin bahwa ini penting banget, mungkin bagus juga sih. Saya pernah melakukannya, toh akhirnya saya sempat, waktu ketika saya menyampaikan kepada pimpinan saya yang di atas itu, saya bilang, Pak, please tolong ya Pak, ketika Bapak menyampaikan, Bapak katakan dengan baik-baik, jangan sampai seolah kesannya saya bypass. Oh iya, tentu saja, kamu jangan khawatir. Dan akhirnya kemudian ide itu bisa diterima. Jadi intinya saya adalah kalau kita memang percaya ide itu memang bagus dan bisa dilaksanakan, ya sudah, mungkin problemnya adalah kita sedang berada di halaman yang berbeda dengan atasan kita. Ya, kita sendiri mesti agile untuk menyampaikan. Pak Antoni, bagaimana cara menumbuhkannya, mengasah itu kepada setiap pribadi dan juga organisasi? Nah, penting banget itu pertanyaan maha super penting. Yang bahan-bahan untuk seminar training. Jadi gini, perhatikan baik-baik, ada 4 hal sebenarnya. Yang mulai sekarang, meskipun kita tidak menghadapi tantangan sekalipun, ini benar-benar survei yang dilakukan Center for Creative Leadership kepada para pimpinan, organisasi, kenapa mereka bisa agile. Jadi pertama-tama adalah yang namanya seeking. Seeking itu apa? Orang-orang yang agile itu sengaja mencari ketika menghadapi situasi masalah, yang dia lakukan adalah, oke, flip side-nya apa? Kita bicara tentang gelas yang separuh itu, dia akan bertanya, tapi memang dari situasi ini, manfaatnya apa? Benefitnya sebenarnya apa? Kalau kita bisa melihat, ibaratnya gini, orang ini senantiasa gelisah untuk melihat sesuatu yang baik dari situasi tersebut. Jadi misalnya contoh gini, oke, bisnis, misalnya katakanlah bisnis travel,
terkena dampak luar biasa gara-gara karena kondisi pandemi. Tapi pertanyaan dia tetap bertanya, oke, tapi masa sih nggak ada sisi baik sama sekali dari kondisi seperti ini? Jadi pertama-tama adalah mindset dia adalah mindset yang berbeda. Maka dia menjadi orang yang akhirnya kemudian kebayang nggak sih orang-orang seperti ini terus-menerus mencari kebaikan, orang ini terus mencari peluang. Maka kemudian peluang pada akhirnya akan datang sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sense making. Sense making itu apa? Sense making itu adalah try. Kalau kamu sudah percaya bahwa ini ada sisi positifnya, terus alternatifmu apa? Maka dia nggak ragu-ragu untuk bereksperimen. Jadi seketika orang bertanya, aduh bagaimana kalau seandainya tidak berhasil? Dia akan bertanya sebaliknya, aduh bagaimana kalau seandainya ini berhasil? Jadi dia berpikir dengan secara berbeda. Dia membuat, itu yang disebut dengan sense making istilahnya. Dia berusaha untuk mencari, mencoba bereksperimen. Berbagai, ini nggak berhasil, oke berarti cara ini nggak berhasil. Nextnya, berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Dan terus menerus. Dan berikutnya adalah internalizing. Jadi dari eksperimen itu, dia akan bertanya, pengalaman kita dulu berhadapan dengan kayak gini, kita pernah sukses nggak? Kita pernah berhasil nggak? Terus apa yang bisa kita petik dari pembelajaran ini buat masa depan? Apa yang bisa kita lakukan? Disinilah kadang-kadang ketika dia mentok, dia bisa berkolaborasi dengan orang lain, bertanya sama orang, menurut lo dari situasi ini, dulu-dulu cara-cara yang pernah sukses menghadapi situasi seperti ini apa sih gitu? Makanya internalizing, supaya dia bisa mengolah itu. Dan ujung-ujungnya yang luar biasa adalah apply, dan dia menerapkan, take action orang bilang. Makanya saya pikir kita mungkin udah bosan banget, banyak motivator kita di Smart FM yang selalu ngomong, take action, lakukan. Tapi itu sebelum take action, kamu harus melewati proses yang di depannya dulu. Dan saya percaya, kebayang nggak sih misalnya contoh gini, apapun lah usahanya kita, apapun lah yang dijalankan oleh teman-teman kita pada kesempatan ini. Kebayang nggak sih, pertama-tama berarti PR kita ya, setelah acara ini selesai, adalah memaksa diri Anda, tidak lagi berkeluh kesah. Tapi belajar untuk memaksakan diri kita untuk melihat, ini sisi baiknya sebenarnya apa sih yang mungkin gue nggak lihat. Ya selama gue boleh dikatakan nggak mencoba untuk melihat sisi itu. Dan yang berikutnya adalah, kalau memang ada sisi positifnya, apa peluang yang mungkin aku bisa lakukan? Dan berikutnya adalah menginternalize, dari masa lalu saya sebelumnya pernah nggak hadapi situasi ini? Apa pelajaran yang bisa aku pakai? Dan bagaimana kondisi sekarang ini jadi pembelajaran buatku? Next berikutnya adalah, aku harus bikin action plan yang jelas, bikin sebuah rencana yang jelas, apa yang mesti aku lakukan, supaya aku tidak terus-menerus semakin tenggelam dalam kondisi ini. Dan saya merasa, ini akan menjadi sesuatu yang menyelamatkan kehidupan kita. Dan ini akan menjadi sesuatu yang menyelamatkan organisasi. Karena seperti yang saya katakan, Mbak Ola, banyak organisasi kemudian menjadi tenggelam. Dulu pernah sukses, berhasil, tapi kemudian tenggelam. Gara-gara yaitu, nggak agile. Nggak memiliki agility itu. Iya. Pak Tony, kalau begitu, apa sih resepnya gitu ya, supaya kan, apakah modal terbesar untuk bisa agile? Tadi Pak Antoni mengajari kita, atau mengajak kita, mengajak kita untuk kita coba lihat apa yang bisa dipelajari, hikmahnya dan sebagainya. Berarti kita butuh ruang yang tenang dong. Ruang dalam pengertian bukan semata-mata ruang tuh nggak rame ya, nggak ada lagunya yang jedak-jeduk gitu, tetapi kemudian juga di mana kita bisa mengajak seluruh body, mind, and soul kita ya benar-benar melihat apa sebenarnya yang bisa kita gali lagi dari situasi ini. Apakah demikian, Pak Anton? Iya, betul. Makanya gini, menarik. Saya membaca beberapa buku, salah satu buku yang menarik, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa membahas juga, buku Miracle Morning. Miracle Morning itu ditulis Hal Elrod, jadi berbicara mengenai kebiasaan orang-orang sukses berhasil. Kan dia mengatakan kata savers, SAVERS, dimulai dengan silencing. Jadi diam, tenang, berdoa, merenung. Ya, kemudian afirmasi, V, visualisasi, exercise, kemudian reading, dan terakhir kemudian scripting, jadi nulis. Tapi yang dikatakan oleh Mbak Ola itu menarik banget, karena salah satu yang dilakukan adalah, yaitu termasuk salah satunya adalah menenangkan diri, dan itu butuh problem. Makanya gini, ini penting banget.
jangan mulai lagi kebiasaan bangun pagi yang pertama-tama kita lakukan adalah pegang handphone. Orang sukses, orang yang luar biasa, ketika ditanya, hal pertama yang lo lakukan adalah waktu yang begitu berharga, aku tidak mau dikacaukan dengan membuat diriku mumet, aku memulai dengan sesuatu yang dimana aku bisa bersyukur, berterima kasih. Jadi hal pertama yang tidak dipegang adalah handphone mereka. Oke. Baik. Ya, dan saya pikir ini sesuatu yang bagus untuk memulai kita, termasuk tadi dengan tenang kita jadi bisa berpikir kan, termasuk bagaimana caranya untuk agile. Oke, bagaimana saya harus menyikapi, apa yang bisa dilakukan, dan itu pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan sebenarnya. Mbak Ola. Baik. Pak Tony, kita sampai di penghujung. Tasya silakan, boleh diumumkan enggak Tasya? Saya banget ya, hopefully ya ini menginspirasi buat teman-teman kita lah. Siap, silakan Tasya. Saya mau memberikan hadiah kepada Bapak Slamet Darmuji tadi ya, kemudian kepada Bapak Andi juga. Wis, Dari oke. Instagram, Kenapa? Pak Tony, dari Instagram Pak Tony. Dari Instagram saya, mana ya? Pak Dari Pak Egi, yes Pak Egi, ya cerita tentang ini, cerita tentang Brashear, Man of Honor, yes Mas Egi selamat dapat voucher Gramedia, yes pilihan Baik, kita sekolah. langsung akhiri perbincangan kita, Pak Antoni. Terima kasih sekali lagi dan selamat melanjutkan, selamat menyambut perayaan Imlek di tanggal 12 ya. Oh ya, buat teman-teman yang merayakan Imlek, ya kongi Fajai. Oke, minggu depan kita jumpa kembali. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya, dan kami mau ingatkan Anda yang ikut serta dalam acara Smart Business Outlook di hari ini. Kami ingatkan besok kita masih ada lagi. Oh iya, sukses untuk acaranya ya. Siap, terima kasih Yes. Pak Antoni. Benar. Kami ingatkan Anda untuk ngecek email Anda karena linknya kami kirim ke email. Tapi kalau belum dapat, silakan nanti hubungi ke nomor khusus kami di 0822 11 27 7768. Kami pamit. Saya Nurlija. Saya Tasya Rustama. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias. Thank you. Pak Antoni, terima kasih. Thank Sehat-sehat you. ya, Pak. Thank you. Yes, sukses ya acaranya. Terima kasih, Pak. Yes. Oke, God bless you semuanya. Mbak Tasya, makasih. Terima kasih banyak Pak. Bye.